Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita di hari ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-10 dan juga ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pengampunan dan pertobatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, konteks firman Tuhan yang kita baca ini, kalau kita baca mulai dari Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang 11, ini berbicara tentang orang Farisi dan juga ahli Taurat yang datang kepada Yesus membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan tujuan mereka membawa perempuan ini kepada Yesus adalah untuk menjebak Yesus. Karena dalam hukum Musa menyatakan bahwa orang yang berzina harus dihukum dengan rajam sampai mati, dengan cara dilempari dengan batu. Tetapi dalam aturan Romawi tidak diperbolehkan, dan juga mereka mau menjebak Yesus, di mana belas kasihan Yesus terhadap perempuan ini kalau dia dihukum sampai mati. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah jebakan bagi Yesus yang dibuat oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat. Mereka mendapatkan kesempatan ketika mereka mendapati perempuan ini berdosa berbuat zina. Matthew Henry berkata, jika dia meneguhkan penghakiman hukum Taurat itu dan membiarkannya terlaksana, maka mereka akan mencelanya sebagai orang yang tidak sejalan dengan dirinya sendiri, yang telah menerima para pemungut cukai dan perempuan sundal. Ia akan dianggap tidak sejalan dengan sifat-sifat Mesias yang seharusnya lemah lembut, membawa keselamatan dan memberitakan tahun pembebasan. Dan mungkin mereka akan mendakwa di hadapan gubernur Romawi karena dia memperbolehkan orang-orang Yahudi melakukan penghukuman yang merupakan hak lembaga pengadilan. Lalu ada seorang lagi di internet berkata, jika Yesus menyetujui hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati, maka ia akan melanggar otoritas Romawi pada waktu itu yang melarang eksekusi mati orang tanpa izin mereka. Namun jika Yesus menolak pun dianggap melanggar hukum Musa, dan di mana belas kasihan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah jebakan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan juga orang Farisi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menghadapi mereka? Yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus lalu membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Mereka terus memaksa Yesus agar mengambil tindakan segera, keputusan segera. Mereka kira dengan cara seperti ini mereka bisa menjebak Yesus. Tetapi ternyata cara mereka ini gagal. Karena apa? Jawaban yang Yesus berikan kepada mereka begitu luar biasa. Jawabannya adalah Yesus menjawab mereka tanpa mengabaikan hukum Taurat. Jemaat Tuhan yang terkasih, jawaban yang diberikan oleh Yesus, yaitu Yesus menantang mereka untuk merenungkan dosa mereka sebelum mereka menghukum dosa orang lain. Yesus berkata, bagi siapa yang tidak berdosa, silahkan ambil batu dan lempar perempuan itu dengan batu sampai mati. Yesus menyatakan hal itu kepada semua orang ahli Taurat dan juga orang Farisi. Setelah selesai Yesus mengatakan hal itu, Yesus kembali membungkuk ke tanah dan menulis di tanah. Mereka semua yang mendengar perkataan Yesus itu, seorang pun tidak ada yang bisa menjawabnya. Mereka memilih untuk pergi. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah itu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan bertanya kepada perempuan ini, di manakah orang-orang itu? Adakah mereka menghukumnya? Tetapi jawab perempuan itu, tidak ada, Tuhan. Maka Yesus berkata lagi kepadanya untuk segera pergi. Tapi ada pesan dari Yesus, yaitu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa belas kasihan dan keadilan berjalan bersama, di mana Tuhan memberikan pengampunan
tanpa mengkompromikan kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan mengampuni perempuan yang berbuat salah ini. Bersyukurlah kita orang Kristen yang berdosa diampuni oleh Tuhan tanpa syarat apapun. Oleh karena itu, mari renungkan di dalam diri kita segala dosa kita yang kita perbuat, yang begitu banyak telah kita perbuat, tetapi Kristus mau mengampuni kita tanpa syarat. Dengan ini kita belajar bahwa kita juga tidak dengan cepat menghakimi dosa orang lain, apalagi menghakimi dosa orang dengan cara yang kasar. Kita melihat bahwa Tuhan pun mengampuni setiap dosa kita, maka kita pun harus mengampuni. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari sini kita belajar yang kedua, yaitu bagi kita yang telah jatuh di dalam dosa, kita jangan untuk hidup terus di dalam lumpur dosa. Kita jangan terus-menerus melakukan dosa yang sama dengan sadar, dengan penuh kesadaran. Tetapi mari datang dan akui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau minta ampun atas segala dosa kita dengan kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mau bertobat dan hidup setia kepada Tuhan. Matthew Henry berkata, kebaikan Kristus kepada kita dalam menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu haruslah menjadi alasan bagi kita yang kuat untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Bukankah Kristus tidak akan menghukummu? Maka dari itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan dengan cepat menghakimi dosa orang lain dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak bijaksana. Tetapi mari kita juga mau mengampuni setiap dosa sesama kita. Dan bagi kita yang telah jatuh di dalam dosa, jangan kita terus-menerus dengan sadar melakukan dosa itu. Tapi mari minta ampun di hadapan Tuhan, berbalik arah, kita mau setia mengiring Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk kami mau hidup setia kepadamu ya Tuhan, tidak menghakimi orang lain dengan cara yang salah, tetapi kami mau mengampuni setiap dosa orang lain. Bahkan bagi setiap kami, Tuhan tolong kami yang selalu melakukan dosa. Tuhan, kami mau bertobat, kami mau setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.